karena lebih bagus mencegah daripada terkena. Begitu kena tek langsung masuk ke 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV di acara kuliah di Temu Pakar. Masih dalam segmen bedah buku Sarwono. Kali ini kita akan berdiskusi dari bab yang berjudul kanker serviks atau kanker leher rahim. Kali ini akan dibacakan oleh Dr. Muda Silva Fatihhatun. Sudah siap? Siap, Dok. Nah, kalau siap, silakan Dr. Muda Silva untuk presentasi tentang kanker serviks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Aji, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan temu pakar mengenai kanker serviks. Untuk pendahuluannya, di mana kanker serviks merupakan penyakit kanker perempuan yang menimbulkan kematian terbanyak akibat penyakit kanker, di mana penyakit ini biasanya ditemui di negara berkembang. Diperkirakan dijumpai kanker serviks baru yaitu sebanyak 500.000 orang di seluruh dunia dan sebagian besar terjadi di negara berkembang. Untuk salah satu dari penyebab dari kanker serviks dapat disebabkan karena adanya infeksi human papillomavirus atau HPV yang merangsang sel epitel serviks. Untuk infeksi HPV ini biasanya penyakit menular seksual yang utama pada populasi dan di mana estimasi terjangkitnya sebanyak 14-20% di negara Eropa, 70% di Amerika Serikat atau 95% di Afrika. Lebih dari 70% dapat terjadi kanker serviks yang disebabkan oleh infeksi HPV tipe 16 dan 18. Untuk infeksi HPV ini mempunyai prevalensi yang tinggi pada kelompok usia muda, sementara kanker serviks baru timbul pada usia 30 tahun atau lebih. Di sini terdapat kesintasan hidup 5 tahun pada kanker serviks, contohnya di jenis squama, di mana pada stadium lebih tinggi atau banyak itu biasanya kesintasan hidup pada 5 tahunnya itu lebih rendah. Kemudian di sini kesintasan hidup pada 5 tahun pada kasus dengan adenokarsinoma, di mana sama pada stadium lebih tinggi itu biasanya kesintasan hidup 5 tahunnya itu lebih rendah. Untuk faktor risiko dari kanker serviks biasanya berhubungan oleh infeksi virus papilloma humanis atau HPV, khususnya tipe 16, 18, 31, dan 45. Kemudian aktivitas seksual pada usia muda yaitu kurang dari 16 tahun, kemudian mempunyai hubungan multipartner atau lebih dari satu pasangan, kemudian menderita HIV atau penyakit penekan kekebalan atau imunosupresif yang bersamaan dengan infeksi HPV, dan juga perempuan yang mempunyai kebiasaan merokok. Untuk tanda dan gejala dari kanker serviks sendiri ini, biasanya tanda-tanda dini dari kanker serviks itu mungkin tidak menimbulkan gejala, tetapi tanda dini ini yang tidak spesifik dapat muncul seperti tanda dini adanya sekret vagina yang berlebih, dan kadang juga disertai adanya bercak darah. Lalu terdapat gejala umum yaitu berupa perdarahan pervagina pasca senggama, pendarahannya itu di luar haid dan adanya keputihan. Lalu pada penyakit lanjut terdapat beberapa keluhan seperti keluar cairan pada vagina yang berbau busuk, kemudian nyeri berkemih dan juga nyeri saat BAB dan BAK, dan juga terdapat nyeri pinggang dan pinggul. Kemudian terdapat gejala yang residif yaitu berupa nyeri pinggang dan pinggul, kemudian obstruksi ureter, dan terdapat edem pada kaki unilateral.
Untuk diagnosis dari kanker serviks ini dapat dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan ginekologi, dan juga dilakukan evaluasi pada kelenjar getah bening, pemeriksaan panggul, dan pemeriksaan rektal. Untuk screening awal dari kanker serviks dapat dilakukan tes pap smear. Lalu dilakukan juga pemeriksaan penunjang yaitu berupa pemeriksaan radiologi berupa fototoraks, kemudian piolografi, CT scan, dan juga dilakukan pemeriksaan darah tepi yaitu berupa tes fungsi ginjal dan tes fungsi hati. Untuk memastikan diagnosis dari kanker serviks ini dapat dilakukan biopsi pada serviks. Di sini terdapat stadium menurut Federation International Gynecology Obstetrics, di mana untuk menentukan dari stadium ini dilihat dari gejala klinisnya dan juga membutuhkan pemeriksaan pelvik, di mana nanti dilakukan biopsi konisasi untuk stadium 1A dan biopsi jaringan serviks untuk stadium klinik lainnya. Lalu dapat juga dilakukan foto paru-paru, piolografi intravena. Kemudian untuk kasus-kasus pada stadium lebih lanjut diperlukan pemeriksaan sistoskopi, protoskopi, dan barium enema. Di sini terdapat stadium di mana stadium 0 dan juga sampai stadium terberat yaitu stadium 4B, di mana pada stadium 4B ini nanti kanker serviksnya itu sudah bermetastasis jauh pada mikroinvasi, yaitu di invasi pada stroma dengan kedalaman 3 mm atau kurang dari membrana basalis epitel. Kemudian ini dari histopatologinya terbanyak itu karena adanya karsinoma sel squama yaitu sebanyak 85%, kemudian adenokarsinoma 10%, dan juga jenis lain yaitu seperti adenosquamosa, sel jernih, sel kecil, sel furukosa, dan lainnya itu sel verrucosa dan lainnya itu sebanyak 5%. Untuk pengobatan dari kanker serviks ini dapat dilakukan pembedahan, di mana pembedahan ini dilakukan sampai stadium 2A dan dengan hasil pengobatan seefektif radiasi. Keunggulannya itu dapat meninggalkan ovarium pada pasien usia pramenopause. Kemudian kanker serviks yang berdiameter lebih dari 4 cm ini lebih baik diobati dengan kemoradiasi daripada operasi. Lalu untuk stadium 1A1 ini tanpa invasi limfovaskuler dapat dilakukan konisasi serviks atau histerektomia totalis simple. Risiko metastasis KGB ini atau residifnya itu 1%. Untuk stadium 1A1 dengan invasi limfovaskuler, kemudian stadium 1A2 itu dapat dilakukan modifikasi histerektomia radikal tipe 2 dan limfadenektomia pelvik pada stadium 1A1 dengan invasi limfovaskuler 5% risiko metastasis ke KGB. Lalu untuk stadium 1A2 berkaitan dengan 4-10% risiko metastasis ke kelenjar getah bening. Kemudian untuk stadium 1B ini sampai stadium 2A dapat dilakukan histerektomia radikal dan limfadenektomia pelvik dan para aorta. Untuk radiasi adjuvan diberikan pasca bedah pada kasus dan risiko tinggi yaitu seperti lesi besar, invasi limfovaskuler atau invasi stroma yang dalam. Radiasi pasca bedah ini dapat mengurangi residif yaitu sampai 50%. Kemudian dapat juga dilakukan radioterapi, di mana radioterapi ini dapat diberikan pada semua stadium, terutama mulai stadium 2B sampai 4 atau stadium yang lebih kecil. Penambahan cisplatin selama radioterapi wall pelvic memperbaiki sekitar 30-50%. Teleterapi dengan radioterapi wall pelvic ini diberikan dengan fraksi 180-200 per hari selama 5 minggu sebagai awal pengobatan. Lalu teleterapi ini dilanjutkan dengan brachyterapi dengan menginsersi tandem dan ovoid.
Kemudian di sini terdapat beberapa titik untuk dilakukan radioterapi. Yang pertama ini pada titik A dan titik 2 pada sentimeter superior dari ostium uteri eksterna dan 2 cm lateral dari garis tengah uterus. Lalu titik B yaitu pada 2 cm superior dari ostium uteri eksterna dan 5 cm lateral dari garis tengah uterus. Kemudian radioterapi adjuvan dapat diberikan pada pasien pasca bedah dengan risiko tinggi. Lalu pengobatan selanjutnya dapat dilakukan kemoterapi, di mana kemoterapi ini sebagai gabungan radiokemoterapi adjuvan atau untuk terapi paliatif pada kasus residif. Di mana kemoterapi ini yang paling efektif yaitu yang paling aktif yaitu cisplatin. Kemudian dapat juga diberikan karboplatin yang mempunyai aktivitas sama seperti cisplatin. Jenis kemoterapi lainnya itu dapat diberikan ifosfamid dan paclitaxel. Kemudian di sini terdapat beberapa faktor untuk menentukan dari prognosis dari kanker serviks, yaitu yang pertama faktor utama yang menimbulkan residif yaitu seperti invasi limfovaskuler, kemudian metastasis ke kelenjar getah bening, kedalaman dari invasi stroma, batas sayatan operasi dan ukuran tumor. Jenis karsinoma sel squama ini dan adenokarsinoma tidak berbeda prognosisnya. Faktor lain untuk timbulnya residif termasuk ploidi DNA tumor dan ekspresi onkogen khususnya HER2 atau NIM. Untuk rute penyebaran dari kanker serviks ini, di mana perluasan kanker serviks ini dapat secara langsung, yaitu melalui aliran getah bening, kemudian bermetastasis ke kelenjar getah bening iliaka interna atau eksterna, obturator, para aorta, ductus thoracikus sampai ke skalen kiri. Lalu penyebaran dapat ke kelenjar getah bening, inguinal melalui ligamentum rotundum, kemudian penyebarannya juga melalui pembuluh darah atau hematogen. Untuk pengamatan lebih lanjut pada kanker serviks ini, sebagian besar residif terjadi dalam waktu 2 tahun setelah didiagnosis. Pasien dianjurkan melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan, kemudian pada tahun 3-5 pemeriksaan setiap 6 bulan dan selanjutnya setiap 1 tahun. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kelenjar getah bening, pemeriksaan pelvis dan rektal, dan juga dilakukan tes pap smear. Lalu dilakukan juga pemeriksaan foto paru atau CT scan yang hanya dilakukan atas indikasi dari pemeriksaan klinis atau gejala yang timbul. Daerah organ terjadinya residif itu pasien yang tidak diradiasi, yaitu seperti di bagian puncak vagina yaitu 25%, pelvis 25%, daerah di luar pelvis 50%. Bila terjadi residif sentral, tidak ada metastasis jauh, dipertimbangkan eksterasi pelvik dan mortalitas operasi 2% dan mobilitas jangka panjang yaitu lebih dari 50%. Bila residif didapati jauh di luar pelvis, dapat dipertimbangkan untuk kemoterapi dengan respons rate yaitu 20%. Terima kasih untuk presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi tentang kanker leher rahim ya, presentasi tentang kanker leher rahim atau CA cervix. Jadi kita tahu bahwa kanker leher rahim ini adalah suatu penyakit yang berada di daerah leher rahim. Coba next slide-nya coba. Ini banyak nih, kasusnya banyak ya, sekitar ada 20%, 70%, pokoknya banyak nih, kasusnya itu banyak sekali. Dan sekarang rata-rata bisa dihinggapi sampai usia muda. Karena ada beberapa yang usia di bawah 30 tahun terkena kanker leher rahim sudah ada. Jadi pola hidup dan gaya hidup sudah mulai menyasar ke usia di bawah 30 tahun. Ya, walaupun terbanyak di atas 30 tahun, tapi di bawah 30 tahun sudah ada, jadi hati-hati. Nah, ini stadium-stadiumnya. Jadi kalau kita udah ngomong kanker, itu ada namanya istilah, kalian tahu nggak nih maksudnya apa? Kesintasan hidup 5 tahun, ternyata apa? Probabilitas dia hidup dalam 5 tahun. Jadi kalau udah terkena kanker, itu tergantung dari stadiumnya. Kalau stadiumnya udah semakin tinggi, udah pasti
angka harapan hidupnya dari 100 orang, misalnya stadium 4B itu dari 100 orang, yang hidup hanya 8%, berarti 8 orang yang hidup dari 100 orang itu, paham ya? Jadi sedikit, jadi semakin tinggi stadiumnya, maka angka kehidupannya, angka probabilitas dia hidupnya semakin kecil, sehingga lebih bagus dilakukan pencegahan. Nah, faktor risikonya ini, jadi kalian harus nanti pada saat nanti kalian sudah lulus, itu kalau bisa memberikan edukasi tentang ini, faktor risiko terjadinya kanker leher rahim seperti terkena HPV 16, 18, 31, 45. Sudah berhubungan seksual sebelum usia 16 tahun. Kenapa? Sel-selnya masih muda, masih hanya pembelahan sel, sehingga dia mudah terkena untuk perubahan seluler di daerah situ. Berganti-ganti pasangan, terjadi HIV, terus merokok. Jadi perempuan merokok itu kan banyak. Nah, itu ada risiko-risiko terjadinya kanker leher rahim. Next. Gejalanya, nah ini gejala dan tandanya. Gejalanya itu apa sih? Yang paling khas itu biasanya dia perdarahan di luar siklus mens. Yang kedua keputihan. Tuh. Itu paling sering kalau ada kecurigaan kanker leher rahim. Jadi kalau udah usia biasanya di atas 30, ada bercak darah, kemudian ada keputihan, berbau, diobati nggak sembuh-sembuh. Misalnya dikenalan dengan diobati nggak sembuh-sembuh, perdarahan terus, tidak mengikuti alur menstruasi, boleh dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya tidaknya kanker leher. Dengan cara apa? Screening awal? Pap smear. Jadi langkah awal itu adalah pap smear. Jadi kalau sudah berhubungan secara teratur, sebaiknya pap smear. Jadi kalian pun nanti ya, kalau bisa per tahun pap smear. Kalau sudah menikah, nanti per tahun pap smear. Karena lebih bagus mencegah daripada terkena. Begitu kena, langsung masuk ke 5 tahun, 5 survival years, yang tadi itu loh. Angka persintasan atau 5 survival years selama 5 tahun. Dicek semua, setelah oke, masuk ke pemeriksaan fisik. Biasanya ada nyeri panggul. Atau di daerah panggul itu ada yang bengkak. Itu limfonodinya membesar. Atau daerah limfonodi itu membesar. Kamu cek, agak gede-gede ya. Nah, sebelum macam-macam itu, wah, curiga. Terus biasanya berat badannya turun. Jadi orangnya tuh kurus. Nah, ini bisa dicurigai. Setelah itu, kamu inspekulo. Kalau yang stadium awal itu nggak kelihatan, masih normal gitu, cuman kayak ada peruntusan kecil-kecil gitu. Nah, itu boleh kamu pap smear langsung. Itu kalau yang tandanya kelihatan jelas. Tapi kalau yang udah stadium agak tinggi, 2, 1 tinggi, stadium 2, stadium 3, itu begitu di inspekulo langsung keluar darah, terus dia rapuh. Belum pernah lihat ya kalian ya? Sudah pernah lihat belum? Jadi udah pernah lihat, begitu dibuka, bukan erosif, begitu dibuka, itu terjadi ini, langsung robek semua. Merotoli itu loh. Merotoli tahu ya, lepas sendiri. Nah itu jangan diutak-atik, kalau kamu nemu gitu nanti di daerah, jangan diutak-atik, ambil aja yang merotoli itu, diambil aja. Itu udah biopsi itu, nanti baru dikirim ke laboratorium. Atau kalau kamu berani ambil, tapi resikonya kalau nanti ada merotoli kamu ambil, itu perdarahannya bisa nggak berhenti. Paham ya? Jadi hati-hati kalau kamu nemu seperti itu dan kamu mau inspekulo, pelan-pelan dulu, dilihat dulu pelan-pelan, begitu dibuka, kayaknya darahnya banyak ya, tutup lagi. Nanti ada yang keluar nggak? Kalau ada yang keluar, nah itu aja yang dicek. Tapi kalau kamu berani, lebih bagus lagi kalau di daerah center, kalau kamu di rumah sakit. Ini kan kalau di klinik ya, kalau di center, rumah sakit besar, buka pelan-pelan, nanti kayak ada yang seperti kembang kol. Kurung-kurung gitu. Ambil aja. Atau gini aja dilepas sendiri. Itu dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Nah, nanti hasilnya apa? Adenokarsinoma atau apa. Tapi kalau udah seperti itu kecurigaannya tinggi sekali biasanya, udah ya. Udahlah kalau udah seperti itu biasanya. Nggak usah cek macam-macam, ini udah kanker leher rahim nih, kayak gitu loh. Tapi diagnosisnya bukan yang CA cervix, tapi klinis CA cervix. Jadi kamu nanti ngirimnya klinis. Belum ngomong CA cervix karena diagnosis pastisnya harus dengan biopsi, patologi anatomi datang baru berubah, bukan klinis tapi CA cervix. Dan nanti kalau di Obgyn di bagian onkologi akan dilakukan staging, SPOG onkologi nanti yang menentukan.
Baru nanti cek ronsen untuk menentukan apa? Metastasis. Kalau sudah ada coin lesion di paru-paru berarti sudah ada metastasis, sudah pasti stadium 4. Ini stadium-stadiumnya dihafalkan aja. Kalau nanti kamu ujian, ya ini dihafalkan. Kalau nanti kan ujian UNAS atau ujian apa tuh kalau UKDI, ini harus hafal. Nah, ini kan hafalan ya, jadi harus dihafal. Next. Jadi pada prinsipnya nanti kalau kalian sudah berkiprah di masyarakat, lebih baik mencegah CA cervix atau sudah terkena baru diobati. Mencegah, sehingga edukasi yang paling bagus untuk masyarakat adalah ketika nanti kamu sudah berkiprah, itu lakukan pap smear rutin. Jadi pap smear itu rutin. Setahun sekali di pap smear. Nah, sebelum CA cervix itu ada 3 tahapan dulu, udah tahu belum? CIN 1, CIN 2, CIN 3, CA cervix. Kalau pap smear itu bisa menentukan CIN 1, CIN 2, CIN 3. Jadi kalau ketemu CIN 1, operasi langsung. CIN 2, operasi langsung. CIN 3, operasi langsung. CIN ini lesi pre-cancer, jadi mau jadi kanker. Temukan CIN itu. Kalau CIN dioperasi, tidak jadi kanker. Kalau jadi kanker, masuk ke 5 survival years. Kalau CIN nggak masuk, udah kalau dioperasi selesai, dia nggak kena kanker. Jadi kalau kamu menemukan CIN pada pasien itu, pasti pasien itu kamu sangat menolong pasien itu dalam kehidupannya loh ya, sangat tertolong. Jadi pap smear itu merupakan kebutuhan saat ini untuk mendeteksi atau menemukan ada tidaknya kanker pada seorang wanita di leher rahim. Jadi nanti saran saya kalau kalian nanti di sana, dimanapun Anda berada, tolong itu menjadi suatu edukasi kalian ke masyarakat bahwa pap smear penting, murah meriah, penting dan harus rutin. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk kuliah temu pakar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.